Ora basyakara dakara barada shikiyara barada. Ora masandara barada shikiyara. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita dapat bertemu kembali di dalam alam maya melalui aplikasi Zoom Meet. Dan malam ini kita akan berbicara mengenai dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Roh Kudus mempunyai pengetahuan, kehendak, pikiran, perasaan, dan mempunyai kuasa. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus, Roh Kudus itu adalah sama seperti Anda dan saya yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai kehendak, pikiran, perasaan. Di mana saudaraku, Roh Kudus ya memiliki perasaan, yaitu dia boleh kecewa, dia boleh sakit hati, dia boleh cemburu, ya sama seperti perasaan yang ada pada kita. Akan tetapi saudaraku, Roh Kudus itu biarpun punya perasaan yang sama seperti Anda dan saya, tetapi Roh Kudus itu tidak akan dapat memiliki dendam. Tidak akan dapat memiliki perasaan yang marah, yang ada sikap untuk membalas dendam. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki perasaan yang kudus, memiliki pikiran yang kudus, memiliki kehendak yang kudus, memiliki pengetahuan yang kudus, pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran semata-mata. Tetapi yang membedakan Roh Kudus itu dengan kita ialah Roh Kudus itu memiliki kuasa. Di mana kuasa itu, saudaraku, tidak ada pada manusia. Tidak ada pada kuasa-kuasa apapun di dunia. Karena Roh Kudus itu dikatakan adalah Allah sendiri. Kemudian saudara, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pembela kita. Sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, waktu Yesus mengatakan perkara ini, ketika dia mau terangkat, mau kembali, ya, dia mau berdoa supaya Bapa di surga nanti akan mengirim, akan memberikan penolong yang lain apabila Yesus itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Penolong, pembela yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Latinnya itu, saudaraku, adalah Parakletus. Parakletus itu bermaksud pembela ataupun penolong.
Jadi Roh Kudus itu saudara akan menolong kita dalam masa-masa kita dalam kesulitan. Masa-masa kita sedang berada di dalam beban berat. Masa-masa kita berada di dalam pergumulan. Roh Kudus akan senantiasa mendampingi Anda dan saya di mana saja kita berada, dia bersama kita. Dia tidak akan meninggalkan Anda dan saya. Karena dia diutus khusus oleh Bapa di surga untuk menolong kita dalam kelemahan-kelemahan jasmani kita. Kemudian yang seterusnya saudara, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia yang dimaksudkan di sini saudaraku adalah mereka yang tidak percaya dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tidak melihat Dia dan yang tidak mengenal Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, orang-orang yang tidak ada Yesus, orang-orang yang tidak punya Tuhan, sekalipun mereka punya agama, bahkan agama Kristen sekalipun, mereka tidak akan dapat mengenal Dia. Tetapi saat kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita akan dianugerahkan. Anda dan saya akan diberikan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kita dan diam di dalam diri kita. Diam di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Haleluya. Jadi sebab itu saudaraku, Roh Kudus itu adalah yang akan menjadi penolong kita setiap waktu di dalam hidup kita. Bukan berarti dinamakan sebagai penolong, lalu kita suka hati untuk memberi arahan supaya Roh Kudus melakukan ini, Roh Kudus melakukan itu, Roh Kudus bekerja untuk kita. Tidak, saudara. Tetapi Roh Kudus itu yang dimaksudkan sebagai penolong ialah untuk memimpin kita dalam kebenaran. Untuk menegur kita apabila kita salah. Untuk memberi peringatan kita apabila kita berbuat sesuatu yang tidak benar. Untuk supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus itu adalah pembela kita yang akan menolong kita. Roh Kudus itu akan memimpin kita di dalam kebenaran karena dia adalah roh kebenaran. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pikiran, yang memiliki perasaan, ya, yang memiliki kehendak dan yang memiliki kuasa. Lalu saudara, kalau Roh Kudus itu adalah satu pribadi Tuhan Allah sendiri,
maka dia harus kita terima. Dia harus menjadi bukan saja sebahagian, tetapi dia akan menjadi yang utama dalam hidup kita. Dia akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Makanya dia harus masuk di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, bagaimana supaya Roh Kudus itu dapat berdiam di dalam hidup kita? Bagaimana supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita dan akan menjadi pemimpin kita, yang akan menjadi pembimbing kita, yang akan menjadi pembela kita? Yang pertama itu, saudara, adalah minta dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata demikian, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menginginkan supaya kita ada penolong, kita menginginkan supaya kita ada pembimbing, penasihat. Kita perlu minta kepada Bapa kita di surga. Minta kepada Bapa di surga melalui ataupun di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini dikatakan oleh Yesus sendiri, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Nah, jadi saudara, apabila kita menginginkan Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, menjadi penolong kita, menjadi pemimpin kita, menjadi pembela hidup kita, ya, kita harus berdoa dan minta di dalam nama Yesus supaya penolong itu masuk di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Roh Kudus itu merupakan satu kepenuhan sukacita kita. Roh Kudus itu merupakan suatu pribadi yang masuk dalam hidup kita, yang harus diundang, yang harus diterima, menjadikan hidup kita penuh secara sukacita. Haleluya. Nah, itu yang pertama, saudara. Minta di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan minta kepada nama yang lain. Jangan minta di dalam nama yang lain. Jangan minta di dalam nama pastor, pendeta, tetapi minta di dalam nama Tuhan Yesus supaya Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Haleluya. Yang kedua, saudara, dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, Yohanes Pembaptis itu akan membaptis kita. Dia adalah pembaptis melalui air. Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air. Murid-murid yang mengikutinya pada masa itu, dia membaptis, ya, dibaptis dengan air. Dan baptisan air itu, saudaraku, merupakan tanda pertaubatan. Nah, saat orang itu dibaptis, ditenggelamkan di dalam sungai, di dalam air, hidup yang lama itu sudah dihanyutkan oleh sungai yang mengalir. Kemudian yang baru sudah datang. Ketika ditenggelamkan di dalam sungai, di dalam air, orang yang sedang dibaptis itu, saudara, hidup lamanya, kehidupan lama, gaya hidup lama itu dialirkan,
dibawa oleh arus sungai, dan bila dia timbul tenggelam dari sungai, dari dalam air, dia akan memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, selepas itu saudaraku, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, salah satu yang ingin saya berikan contoh di sini yang konkret di dalam Alkitab ialah seperti di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya, di mana dikatakan di sana, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ketika saat Yesus itu keluar dari air, timbul dari air, langit terbuka dan Yesus melihat ke atas. Dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Jadi saudara, itu bicara tentang saat kita dibaptis air sebagai tanda pertobatan, kita sebelumnya telah dipimpin berdoa untuk terima Yesus dan mengaku setiap dosa dan mau bertobat. Jadi, untuk membuktikan kita sudah bertobat, kita harus dibaptis air, dan pada masa itu saudaraku, kita sudah melakukan bahagian kita untuk percaya dan terima Yesus melalui tindakan dibaptis di dalam air, maka Roh Kudus itu dianugerahkan kepada Anda dan saya. Dan Roh Kudus itu membaptis kita, bukan hanya dibaptis dengan air, ya, tetapi juga kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita juga boleh dibaptis oleh Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Haleluya. Oh, haleluya. Nah, saudara, dikatakan di sini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Nah, ketika rasul-rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes, berada di tanah Samaria, ketika mereka mendengar bahwa tanah Samaria sudah menerima firman Tuhan, mereka juga sudah dibaptis dengan air. Tetapi menurut ayat 16, kalau kita baca dari ayat 16 lagi, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, maksudnya mereka dibaptis dengan air. Ya, jadi mereka itu belum dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu apa yang mereka lakukan, saudaraku? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Orang-orang Samaria itu, saudaraku, ditumpangkan tangan oleh
Rasul Petrus dan Yohanes. Sehingga pada waktu Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, ke atas orang-orang Samaria. Nah, 3 perkara yang perlu dialami oleh orang-orang yang mau menerima baptisan Roh Kudus. 3 peringkat. Nah, yang pertama itu saudaraku, minta kepada Yesus supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa seperti orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di satu tempat ketika Pentakosta, ya, 120 orang sedang berkumpul di satu tempat dan mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, maka turunlah Roh Kudus yang menyerupai lidah-lidah api lalu membaptis mereka semua. Nah, mereka berdoa dan minta berdoa. Jadi saudara, kita boleh minta berdoa di dalam nama Yesus supaya Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Tetapi kalau kita tidak mengalami seperti ini, bahkan mungkin kita sudah dibaptis tetapi kita merasa kita masih belum ada Roh Kudus, ya, kita boleh minta tumpang tangan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan minta tumpang tangan kepada orang sembarangan untuk minta baptis Roh Kudus. Kita perlu kenal pasti hamba Tuhan yang menumpangkan tangan kepada kita untuk membaptis Roh Kudus kepada kita itu adalah hamba Tuhan yang betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan yang benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memiliki buah-buah Roh Kudus. Sebab nanti kalau kita minta tumpang tangan sembarangan, hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang bukan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ragu-ragu kalau hamba Tuhan itu bukan Roh Kudus yang keluar daripada dirinya, masuk kepada kita, tetapi roh yang lain. Nah, itu bahaya, saudara. Maka dengan itu kita harus hati-hati. Apabila kita menginginkan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, harus pilih hamba Tuhan yang pasti dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, 3 perkara yang perlu kita lewati, alami untuk menerima Roh Kudus. Haleluya. Dan malam ini mungkin kita akan adakan kesempatan untuk membaptis Anda yang belum menerima Roh Kudus. Nah, saudara, apa peranan utama Roh Kudus di dalam hidup kita? Apabila Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, apabila Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, saudara, Roh Kudus itu memiliki peranan utamanya. Roh Kudus itu memiliki fungsi utamanya. Dan malam ini saya ingin kongsikan kepada Anda 3 fungsi utama, 3 peranan utama yang akan kita terima, yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama itu, saudara, adalah Roh Kudus itu akan menyadarkan dunia tentang dosa. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Saudaraku, Roh Kudus itu, saudara, adalah roh yang akan memberikan teguran kepada kita saat kita berdosa, melakukan dosa. Roh Kudus akan menegur kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa apa yang kita buat itu adalah tidak benar.
Roh Kudus akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa perkataan kita, tindakan kita, cara pikir kita, perasaan kita, dan sebagainya, itu tidak benar. Roh Kudus itu akan memberikan kita kesadaran, memimpin kita supaya kita sadar tentang kesilapan, kelemahan, kegagalan kita. Roh Kudus juga, saudaraku, akan yang kedua, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudaraku, Roh Kudus akan memimpin kita bagaimana supaya kita bisa mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menjadi guru kita. Dia akan menjadi pembimbing kita dalam hidup kita. Dia akan memimpin bagaimana supaya kita dapat memahami firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang kita baca. Dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang kita baca. Dia akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Sebab itu, saudaraku, kita harus membaca firman Tuhan kerap. Kita harus membaca firman Tuhan dengan lebih kerap. Kalau boleh, buat jadwal untuk Anda membaca firman Tuhan harian. Dan firman Tuhan yang kita baca itu, saudaraku, akan menjadi garis panduan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Sementara Roh Kudus itu akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan itu yang kita baca. Haleluya. Nah, Roh Kudus itu, saudaraku, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata atau berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya berkata-kata, menyampaikan sesuatu pesan kepada Anda dan saya, seperti apa yang dia dengar dari surga, dari Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang akan dia sampaikan kepada Anda dan saya. Bahkan, saudaraku, Roh Kudus akan menyingkapkan, memberitakan hal-hal yang akan datang. Saudara, izinkan saya berfungsi sedikit kesaksian, di mana pada tahun 2012, saya berada di Johor, di satu kebaktian, mengadakan KKR di sana, di Masai, kota Masai, ya. Suatu pagi subuh, saya berdoa, dan tiba-tiba mata rohani saya terbuka, saudara. Saya melihat suatu peristiwa berlaku, di mana terjadi satu tembak-menembak seperti peperangan, seperti sedang berperang. Lalu saya melihat, saudara, di atas itu adalah 13, angka 13. Lalu di bawah itu adalah 2013.
Di tengah-tengah itu kejadian tembak-menembak seperti peperangan. Dan saya lihat ada ramai orang terbunuh. Dan secara spontan saya mengerti, selepas berdoa, saya sempat ceritakan kepada teman saya, karena ada teman saya di dalam bilik pada masa itu, tentang hal itu. Dan di sana saya mengerti bahwa pada tahun 2013, menjelang PRU 13, ya, di atas itu 13, menjelang PRU 13 pada tahun 2013, angka 13, 2013 di bawah. Akan terjadi serangan musuh dari luar menyerang Sabah. Dan saya beritahukan kepada teman-teman pendoa yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya berdoa akan hal ini. Ada ramai yang tidak percaya, bahkan menakut-nakutkan dan macam-macam tanggapan negatif, mereka perkataan negatif yang ditabur kepada saya. Tetapi ada ramai juga yang percaya sehingga mereka mengambil inisiatif untuk berdoa. Dan saya secara pribadi berbincang dengan tim-tim pendoa di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di Brunei, untuk mengadakan satu doa puasa 3 hari 3 malam, dan kami setuju diadakan di Lawas. Ada beberapa orang yang ikut masa itu yang ada di dalam kebaktian pada malam ini. Nah, saudara, apa yang berlaku? Menjelang PRU 13 pada 2013, betul-betul berlaku. Di mana terjadi serangan tentara luar ke atas Sabah. Dan oleh karena doa, Tuhan sudah memberitahukan lebih dahulu supaya mendoakan hal itu, ya, sehingga Sabah selamat dan tidak ditawan. Sabah selamat dan tidak dijajah. Sabah selamat dan tidak jadi hamba tawanan kepada orang asing. Syukur puji Tuhan. Jadi saudara, itu fungsi Roh Kudus. Dia akan salah satunya memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, memberi karunia. Ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan, ya, memberi karunia-karunia kepada kita. Karunia seperti berkhotbah, karunia seperti bermazmur, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, dan macam-macam karunia akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Setiap orang punya karunia masing-masing. Jadi saudara, jangan berbangga dan merasa ego apabila Anda dipakai dengan luar biasa atas karunia yang ada padamu, seperti karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia penglihatan, ya, karena itu bukan dari diri kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, itu 3 perkara peranan utama Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Sekarang saudara, mari kita lihat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara bukan hanya memimpin kita untuk mengenal kebenaran, memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran, bukan hanya menyadarkan kita tentang dosa, tetapi Roh Kudus juga itu saudara memiliki kuasa. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus yang berkuasa itu tinggal di dalam diri kita saudara, maka kita juga akan memiliki kuasa. Haleluya.
Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan saudara, kamu akan menerima kuasa bila Roh Allah turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu adalah berkuasa. Dan kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, maka kita juga memiliki kuasa. Tetapi saudaraku, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita itu saudara bukan kuasa yang boleh kita gunakan dengan sesuka hati. Bukan kuasa yang boleh kita gunakan dengan sewenang-wenangnya. Bukan kuasa supaya kita berdoa dan orang lain itu mengalami masalah. Bukan kuasa supaya kita berkata-kata dan orang lain itu akan mengalami kesulitan dan sebagainya. Tetapi kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa perkataan untuk memberitakan Injil. Haleluya. Nah, Injil ataupun firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu saudaraku, dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Jadi saudara, firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Jadi saudara, bila Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, yang juga adalah pribadi Allah, yang juga disebut sebagai Injil atau firman Allah, memiliki kuasa. Kita punya perkataan, kita punya suara yang ada otoritas, ada kuasa, ada wibawa. Kita harus pergunakan perkataan-perkataan kita untuk mendorong, untuk membangun, untuk menasihati, menghibur antara satu dengan yang lain. Haleluya. Kita gunakan perkataan-perkataan kita untuk bersaksi. Menjadi saksiku, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kesaksian-kesaksian yang kita kongsikan kepada orang lain itu berkuasa mengubah hidup orang. Berkuasa untuk menolong orang supaya orang itu akan diberkati. Kalau orang itu sedang merasa terbeban, ya, kita akan memberikan kesaksian kepada dia tentang kuasa Injil, tentang kuasa firman Tuhan, maka orang itu akan diberkati, dia akan ditolong. Haleluya. Juga kita akan berdoa. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang terpantul, ada kuasa yang terpancar keluar dari bibir doa kita, keluar dari suara doa kita. Dan suara doa kita itu saudara akan berkuasa untuk membentuk perkara-perkara yang baik supaya yang tidak baik itu akan diganti dengan perkara yang baik dalam hidup orang, dalam keluarga orang, dalam pekerjaan orang lain, dalam kota kita, dalam bangsa kita, dalam gereja kita. Jadi saudara, jangan berdoa supaya orang itu akan ditimpa masalah. Jangan berdoa supaya bisnis orang itu bankrupt. Jangan berdoa supaya orang itu menyerahkan harta bendanya kepada kita. Itu salah guna kuasa. Jangan salah guna kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda dan saya. Amin. Gunakan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Yang kedua,
kuasa menahan musuh. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Saudaraku, menginjak ular dan kalajengking, ini bicara tentang mengalahkan musuh, sihir, mengalahkan mantra, mengalahkan jampi-jampi, guna-guna kuasa gelap, ajimat, ya. Ular dan kalajengking bicara tentang kuasa gelap, mantra, baca-bacaan. Kita boleh injak-injak kekuatan sihir, kita boleh injak-injak kekuatan mantra dengan adanya Roh Kudus yang ada pada kita. Haleluya. Dan kita bisa menahan kekuatan musuh daripada neraka. Sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Yang ketiga, saudara, tanda orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan orang itu sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus. Yang ketiga itu yang akan terjadi, yang akan kita alami adalah tanda-tanda orang percaya. Di mana, saudara, saya ingin kongsikan satu lagi pengalaman saya secara pribadi. Pada tahun 2007, ya, saya pernah berada di satu tempat, melayani di satu tempat, dan biasalah ada orang yang tidak senang, ada orang yang senang sama kita. Dan saya tidak tahu apa masalahnya. Lalu saudara, saya tidak sadar kalau ada orang tertentu yang menaruh racun di dalam minuman yang dihidangkan kepada saya. Apa yang berlaku, saudaraku? Pada malamnya saya mulai batuk. Dari tengah malam sampai pagi saya batuk, dan paginya saya batuk dan berludah dengan darah. Lalu perkara itu memberikan saya kerisauan. Dan saya pergi ke hospital. Masa itu kami di Keningau. Saya pergi ke hospital Keningau. Dan pendek cerita, karena ada beberapa kali saya dicek, mereka mau cari penyakit saya, tetapi tidak ada. Pendek cerita, dokter cek kerongkong saya, dan didapati selepas diuji kaji, selepas diteropong, ya, ada kandungan racun di dalam kerongkong saya, dan racun itu dokter kata boleh membunuh lebih 100 orang. Lalu dokter itu bilang, kenapa kau minum racun? Kenapa kau makan racun? Lalu saya tanya balik dokter itu, dokter, kalau dokter bilang saya minum racun, kenapa saya masih hidup? Dan dokter itu ternganga. Lalu saya mulai teringat firman Tuhan ini, saudaraku. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi saudaraku, kuasa Roh Kudus itu, saudara, akan menetralkan racun di dalam tubuh kita. Sekalipun racun itu sudah masuk dalam tubuh kita, ya, Roh Kudus yang berkuasa itu akan menetralkan racun dalam tubuh kita, sehingga kita tidak akan mendapat
tidak akan mendapat apa-apa bahaya. Jadi saudara, pendek kata dari peranan utama Roh Kudus, 3 peranan utama Roh Kudus dan 3 kuasa Roh Kudus yang kita pelajari malam hari ini adalah ciri-ciri, boleh menjadi ciri orang yang memiliki dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3, di mana pada mulanya Roh Allah melayang-layang di permukaan air, ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah. Ya, dia menjadikan langit dan bumi. Dia menjadikan langit dan bumi. Tuhan, Roh Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi, surga itu adalah langit, bumi itu adalah tempat kita pada hari ini berdiam, diciptakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Bayangkan betapa besarnya pribadi yang tinggal di dalam diri kita, yaitu pencipta surga dan bumi, tinggal di dalam diri Anda dan saya. Haleluya. Jadi saudaraku, mari malam ini kita pastikan diri kita. Apakah kita sudah memiliki Roh Kudus? Apakah kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari, malam ini tidak terlambat untuk Anda. Karena Roh Kudus adalah pemberian anugerah daripada Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Ora basakara balabas sikiyala barabas. Ora masandara barabas sikiri bilere dikiyara balabarabas sikiyara barabas. Haleluya.